Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Rapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Saya akan mereview tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajani Nurhaini Sayama dan asisten dosen yaitu Bapak Dr. Andes Emerendi Arit Hayanti SHMH. Saya di sini akan meresponsi kembali tentang bab 6 yaitu pada pertemuan ke-13 yaitu kesalahan pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat untuk memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan dulus dan kealpaan culpa. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan dolus dan kealpaan atau culpa. Yang selanjutnya unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, tidak adanya kealasan. Yang selanjutnya pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan mendaki dan mengetahui. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat keadaan yang menyertainya walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Cara ketentuan kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar memungkinkan bersyarat. Yang pertama, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Yang selanjutnya yaitu teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Pelaku yang sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian, ia mendaki, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Yang selanjutnya, sifat kesengajaan, yaitu kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang selanjutnya adalah kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya untuk dihendaki perbuatan dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Yang selanjutnya, pembagian atau jenis-jenis kesengajaan, yaitu ada dolus determinitus, yang kedua ada dolus indeterminitus, yang ketiga ada dolus alternativus, yang keempat ada dolus generalis, dan yang kelima Weber's dolus generalis, yang keenam ada dolus indirectus, yang ketujuh ada dolus premeditatus, yang kedelapan adalah dolus repentinus, yang kebalikan dari dolus premeditatus yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya ada kekeliruan, kesesatan atau salah kira. Disebut juga sengaja. Dalam keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan atau salah kira. Kesesatan yaitu kesesatan dibagi menjadi 6 yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat yaitu keliruan objek. Yang kelima penyimpangan sasaran. Yang keenam delik putatif. Yang selanjutnya yaitu kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu
pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga tetapi kurang hati-hati. Yang selanjutnya bentuk-bentuk kealpaan yaitu culpa lata, yang kedua culpa lepis, yang keempat bruesque yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang dari perbuatannya. Yang keempat yaitu ombuestusque yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan yaitu ada sistem deskriptif, sistem normatif, dan sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia mengandung sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakim yang menentukan penilaian yang menyimpulkan. Selanjutnya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan bertanggung jawab pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yang kedua ada primoni, yang ketiga ada claustrophobia, yang keempat ada nymphomani, yang selanjutnya yaitu keadaan mabok atau intoxication. Yang di Indonesia kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat yaitu untuk mampu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.